Salam jumpa pemirsa Brau Televisi. Fokus berita daerah Kabupaten Brau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya Jupita Putriani, inilah berita selengkapnya. Ketua Pemangku Adat Kampung Merasa telah tutup usia. Senin pagi, Wakil Bupati Brau Haji Agus Tantomo menyambangi rumah duka di Kampung Merasa untuk menyampaikan bela sungkawa di hari pelaksanaan pemakaman. Masyarakat Kampung Merasa, Kecamatan Kelai berduka. Bilung Kule, Ketua Pemangku Adat Kampung Merasa tersebut, telah tutup usia pada Sabtu di usia 79 tahun karena sakit. Wakil Bupati Brau Haji Agus Tantomo menyambangi rumah duka di Kampung Merasa untuk menyampaikan bela sungkawa di hari pelaksanaan pemakaman Senin pagi. Wakil Bupati Brau mewakili pemerintah dan masyarakat Kabupaten Brau menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya tokoh masyarakat di Kampung Merasa ini. Almarhum Bilung Kule, dikatakan Wakil Bupati Brau Haji Agus Tantomo, adalah sosok orang tua yang sangat perhatian terhadap pembangunan tidak hanya Merasa, tapi juga kampung lain bahkan untuk Kabupaten Brau. Kontribusi pemikirannya menjadi inspirasi bagi siapa saja, termasuk dirinya sebagai Wakil Bupati, yang banyak mendapat inspirasi dari tokoh masyarakat suku Dayak tersebut. Beliau telah banyak berkontribusi untuk pembangunan kampung-kampung di pedalaman Brau ini. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Brau menyampaikan bela sungkawa, ungkap Wakil Bupati Brau Haji Agus Tantomo. Kepala Kampung Merasa Yafet Tingai mengatakan, almarhum Bilung Kule adalah orang pertama yang membawa masyarakat Kampung Merasa berpindah dari sebelumnya bermukim di Kampung Longgi atau Longbliu. Semasa hidup, almarhum Bilung Kule dikatakannya adalah tokoh adat yang sangat aktif dan tidak pernah berhenti untuk selalu memberikan semangat dan nasihat kepada masyarakat. Karena Bilung Kule adalah orang yang sangat peduli dengan masyarakat Kampung Merasa. Bilung Kule dalam pemerintah kampung, dijelaskan Kepala Kampung Merasa juga pernah menjabat sebagai Kepala Urusan atau Kaur Pembangunan di Kampung Merasa pada era tahun 70-an. Sehingga sebagai masyarakat Kampung Merasa diungkapkan Kepala Kampung Merasa sangat kehilangan sosok Bilung Kule yang sangat perhatian dan peduli bagi masyarakat di pedalaman bumi Batiwakal ini. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Ketua TPPKK Kabupaten Brau Sri Juniarsi Muharam memberikan pembinaan kepada kader Posyandu di Kecamatan Teluk Bayur. TPPKK Kabupaten Brau melakukan sosialisasi ke PAUD menjelang new normal. Selain itu, TPPKK juga melakukan pembinaan kepada kader-kader Posyandu yang ada di 13 kecamatan. Kegiatan diawali dari Kecamatan Teluk Bayur pada Selasa 30 Juni. Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Brau, Haji Sri Juniarsi, didampingi oleh sejumlah pengurus TPPKK Brau dan kecamatan. Haji Sri Juniarsi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dalam mempersiapkan PAUD untuk kembali beraktivitas menjelang new normal, di mana saat ini beberapa sektor sudah mulai dipersiapkan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Diharapkan juga agar para tenaga pengajar ini tetap menyampaikan kurikulum pendidikan sesuai dengan yang telah disusun. Meskipun kondisi saat ini dengan penerapan belajar dari rumah, tapi penyampaian kurikulum diharapkan bisa maksimal diterima oleh para anak-anak. Jadi penting sekali ilmu ini kita pelajari bagaimana caranya belajar dan mengajar di rumah. Sesuai dengan tema dalam kegiatan tersebut, yaitu optimalisasi pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Sementara untuk pembinaan kader-kader Posyandu, Haji Sri Juniarsi mengharapkan agar aktivitas di Posyandu bisa diaktifkan lagi. Karena selama 3 bulan ini, aktivitas yang ada di setiap Posyandu vakum karena pandemi COVID-19. Pada hari ini kita mengadakan pembinaan kepada Kecamatan Teluk Bayur yang di dalam itu meliputi kegiatan pembinaan Posyandu, kemudian pembinaan guru-guru PAUD dan pembinaan forum Brau Sehat. Yang mana kegiatan ini yang pertama Posyandu itu kegiatannya adalah untuk mengaktifkan kembali aktivitas yang ada di Posyandu yang setelah 3 bulan sebelumnya itu vakum, dan kembali kita aktifkan kembali dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Kemudian kegiatan PAUD adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan new normal ini dengan menyampaikan kepada guru-guru PAUD yang akan nanti diharapkan bisa menyampaikan kepada wali murid setempat untuk bisa bagaimana caranya belajar dan mengajar di rumah dengan tidak melupakan kurikulum sekolah yang ada di PAUD dan TK itu sendiri. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, program percepatan pembangunan sanitasi permukiman dukung universal akses bidang sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur. Program percepatan pembangunan sanitasi permukiman PPSP merupakan suatu upaya terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan sanitasi dan perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Melalui PPSP ini, diharapkan pembangunan sanitasi sebagai urusan bersama antara pemerintah kabupaten kota untuk mendukung target universal akses di bidang sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan PJ Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim, Muhammad Sa'bani, dalam acara kick-off meeting program PPSP. Dalam acara tersebut, Kabupaten Berau dihadiri Sekda Berau Insinyur Muhammad Ghazali MM, didampingi Kadiskominfo Berau Dr. Andes Susil Harjaka, serta diikuti sejumlah kepala OPD terkait lainnya yang menyimak langsung di masing-masing kantornya melalui aplikasi Zoom. Dikatakan Sa'bani, PPSP di Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur ini terbukti mampu mendukung sukses program Kaltim Green di daerah yang dicanangkan sejak 2010 lalu untuk mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan Green Development dengan basis tata kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan, green governance. Program tersebut menargetkan 3 hal yang harus dicapai, yakni stop buang air besar sembarangan, baik di perkotaan maupun pedesaan, perbaikan pengelolaan persampahan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan, serta pengurangan genangan di sejumlah kota dan kawasan. Perlu diketahui, kata Sa'bani, kegiatan PPSP pada 2020 masing-masing kabupaten kota di Kalimantan Timur sudah mengimplementasikan program tersebut. Permasalahan sanitasi permukiman di Indonesia umumnya dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu, sambung Sa'bani, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan terobosan berupa strategi dan program pembangunan komprehensif, terintegrasi, jangka panjang, dan melibatkan berbagai pihak, tegasnya. Strategi ini juga harus komitmen dan kerja keras semua pihak, baik soal pendanaan, penguatan kelembagaan dan SDM, penegakan peraturan, pemilihan teknologi sanitasi, dan peningkatan partisipasi dunia usaha, serta masyarakat, pungkasnya. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Senin sore, Wakil Bupati Berau selaku Ketua PMI Kabupaten Berau Haji Agus Tantomo menyerahkan bantuan untuk pengobatan Muhammad Insanul Zaidullah yang divonis dokter mengalami kebocoran jantung sejak kecil. Bantuan tersebut donasi dari masyarakat, instansi, dan perusahaan melalui PMI Berau Peduli. Menemui Muhammad Insanul Zaidullah, bocah yang divonis dokter mengalami kebocoran jantung sejak usia 9 bulan tidaklah mudah. Sebab jalan menuju rumahnya sangat tidak memungkinkan menggunakan kendaraan bermotor, sekalipun menggunakan kendaraan roda 4. Hal ini pun sudah dibuktikan Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo selaku Ketua PMI Kabupaten Berau didampingi Basnas Kabupaten Berau Senin sore saat menyambangi Zahir yang belajar hafal Al-Quran ini. Karena penyakitnya, Muhammad Insanul Zaidullah yang akrab disapa Zahir ini bernafas harus menggunakan alat bantu. Dan mengkonsumsi cairan pun harus dibatasi untuk mengurangi pembengkakan di beberapa bagian tubuhnya. Zahir yang lahir pada 19 Maret 2012 lalu ini berdomisili di Jalan Pangeran Hidayatullah, Gang Cipinang, nomor 37, Tanjung Redep. Tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah kayu berwarna hijau, termasuk bersama 2 orang kakak dan 2 orang adiknya. Keseharian bocah berusia 8 tahun ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar menghafalkan Al-Quran, dan kini dia sudah hafal 4 juz. Melihat kondisi Zahir, lebih dekatlah yang membuat Wakil Bupati Berau selaku Ketua PMI Berau tak mampu menahan air mata.
Beberapa kali tangannya mengelus kepala bocah yang malang ini sembari menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 45 juta, donasi dari masyarakat, instansi, dan perusahaan melalui PMI Berau Peduli untuk pengobatan Zahir. Zahir yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar ini nampak senang setelah mendapatkan perhatian masyarakat. Terlebih bantuan ini diserahkan langsung oleh orang nomor 2 di Kabupaten Berau. Menurut rencana, Zahir Putra Nur Hadi yang berprofesi cleaning service ini di salah satu toko di Jalan Tengku Umar akan menjalani operasi keempat kalinya dengan biaya mencapai 250 juta. Untuk kedepannya bantuan akan ditangani oleh Basnas, ungkap Wakil Bupati Berau selaku Ketua PMI Berau Haji Agus Tantomo. Karena setiap tahun kondisi jantung Zahir harus dikontrol untuk memastikan alat tersebut masih berfungsi dengan baik. Jadi yang pertama 2 hari saya minta relawan PMI turun ke jalan menggalang sumbangan donasi, ada juga pembukaan donasi rekening. Jadi ada yang transfer, ada yang kita turun ke lapangan, terkumpul kurang lebih 18.300.000 ya. Kemudian dari Forum Merin tadi menyumbang 10 juta. Ada sumbangan juga 5 juta dari Pak Wilman perusahaan pelayaran, dan ada 5 juta dari Pak Aliang Tomolianto, terus ada 2 juta dari Pak Aming Perdana, ada juga berapa ratus ribu tuh dari temannya yang dari Malaysia, dan sisanya saya pribadi. Jadi ya terkumpullah dari 45 juta rupiah. Itu terkumpul dalam berapa hari Pak, 45 juta rupiah? 2 hari. 2 hari Pak. Ya. 3 hari dengan hari ini. Ya. Harapannya sendiri Pak dengan bantuan Ini saya berharap tolong dipahami biaya yang dibutuhkan ini besar. Ya. 45 juta yang kita kumpul ini masih belum cukup. Ya. Saya berharap ini mendorong pihak-pihak lain yang mengetahui dan punya rezeki lebih juga untuk membantu adik kita Zahir. Ya, ini dana yang dibutuhkan kurang lebih 200 juta rupiah. Ya. untuk operasi. Untuk operasi jantung beli. Anak ini kan jantungnya bocor, ini perlu dana operasi. Jadi ya insya Allah selain kami PMI, Basnas juga bergerak. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Jupita Putriani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam Berau Televisi.